Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pada kesempatan yang indah, sore hari ini saya mau menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Amsal dalam perjanjian lama. Amsal pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan katakan, Amsal 24 ayat 11 sampai 12. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Haleluya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini saya mau menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana kita harus pro dengan yang namanya kehidupan atau pro life. Ya, kita tahu di Amerika banyak terjadi kasus-kasus aborsi, atau dengan kata lain itu sebenarnya adalah pembunuhan kepada bayi-bayi. Saya sendiri sebagai seorang dokter telah disumpah untuk melindungi kehidupan manusia sejak daripada embrio atau janin, sejak daripada konsepsi atau pembuahan, di mana ketika sel sperma dan sel ovum itu mengalami pembuahan, maka di situ kami sebagai dokter harus melindungi bayi itu, harus melindungi janin itu atau fetus itu untuk kelangsungan hidupnya. Kita ketahui, saudara-saudara, saat ini di Amerika seorang aktivis yang pro dengan kehidupan namanya Charlie Kirk sudah ditembak dan dinyatakan meninggal dunia pada hari ini, tepatnya tanggal 10 September tahun 2025. Dia baru berusia 31 tahun dan sebenarnya dia sangat menginspirasi kita semua sebagai orang Kristen untuk berani menyuarakan tentang kebenaran, tentang nilai-nilai Kristen, tentang nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Khususnya dalam hal ini saya mau menyampaikan tentang di mana kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan harus berdiri untuk mensuarakan kebenaran, terutama bagi bayi-bayi, bukan sahaja yang ada di Amerika, tapi terutama yang ada di Indonesia. Karena dalam pengalaman saya sebagai dokter, saya temui banyak kasus, beberapa kasus ibu ingin menggugurkan bayinya sendiri. Bahkan orang tua dari ibu itu juga sangat mendukung untuk dilakukan pengguguran atau dengan kata lain aborsi, yang saya katakan adalah pembunuhan kepada manusia, sekalipun manusia itu masih berukuran kecil, masih dalam bentuk janin, masih dalam bentuk fetus, tapi tetap dia ketika terjadi pembuahan dia sudah adalah seorang manusia. Dan ketika seseorang ingin menggugurkan kandungannya, ingin menggugurkan bayinya, itu dikatakan suatu pembunuhan. Ya, seperti yang firman Tuhan katakan dalam Amsal 24 ayat 11 sampai 12 dikatakan, lepaskan dan bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Ya, bayangkan saudara-saudara, seorang janin, seorang fetus itu dia belum melihat kehidupan di luar, dia masih ada di dalam rahim dari ibunya, tetapi sudah dilakukan tindakan aborsi atau dengan kata lain pembunuhan. Dan ini sesuatu yang sangat kejam dan menjadi kebencian di mata Tuhan. Kesaksian saya sendiri sebagai seorang dokter, saat saya bertugas kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu, saya menemukan kasus pasien yang muntah-muntah terus, pasien yang nyeri ulu hati terus. Dokter sebelumnya sudah melakukan pengobatan dengan obat-obat yang ada, obat ma yang terbaik, namun tetap ibu terus mengalami yang namanya muntah-muntah dan nyeri ulu hati. Ketika saya menggantikan dokter tersebut dalam dinas ini, Tuhan mengingatkan kepada saya, jangan-jangan ini suatu kasus kehamilan atau mual muntah karena kehamilan, karena obat-obat yang diberikan sudah tergolong obat-obat yang tinggi seperti omeprazol injeksi. Dan akhirnya saya mengikuti suara Tuhan, saya lakukan pemeriksaan HCG, test pack,
periksa kadar urinnya atau air seni, air kencingnya, dan ternyata didapatkan hasil yang positif. Atau dengan kata lain, pasien ini ternyata sekian lama diobati tidak mengalami perubahan, beberapa hari diobati dengan obat-obat yang terbaik namun tidak mengalami perubahan, karena masalahnya bukan pada masalah sakit ma, tetapi masalahnya ada pada pasien ini ternyata sedang hamil dan dia mengalami mual muntah. Dan ketika saya menyampaikannya kepada pasien dan keluarganya, ternyata keluarga dan pasien tidak menerima hal tersebut. Ibu dari pasien memutuskan untuk dilakukan aborsi, bahkan pasien juga memutuskan demikian. Namun saya sebagai seorang dokter harus berdiri pada saat itu menyampaikan bahwa sebagai orang Kristen tidak boleh kita melakukan aborsi. Itu suatu yang kejam di mata Tuhan, itu suatu yang jahat di mata Tuhan, bahkan itu adalah pembunuhan. Sekalipun bayi itu masih dalam bentuk janin, sekalipun dia masih dalam bentuk fetus, namun dia tetap adalah manusia yang memiliki kromosom, yang memiliki DNA, yang memiliki maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun memang dalam kasus ini kita ketahui pasien tersebut tentu hamil di luar nikah. Ya, saudara-saudara, sebagai edukasi kita bersama, saya mengajak kita semua, terutama sebagai orang-orang Kristen, bahkan juga tenaga-tenaga kesehatan, dokter-dokter, perawat, bidan, dan semua yang terlibat, untuk kita pro dengan kehidupan, untuk kita membela orang-orang yang kecil, yaitu janin-janin yang ingin digugurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekalipun di Indonesia ada hukum yang melarang untuk dilakukan aborsi, itu suatu tindakan kriminal, tetapi nyatanya di lapangan tetap ada saja yang melakukan praktek-praktek tersebut, baik secara fisik, aborsi secara fisik, ataupun aborsi dengan menggunakan obat-obatan, yang tentunya obat-obatan tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kita kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan ayat 12, kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak